Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu bilangan pecahan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Pertama, membandingkan bilangan pecahan. Kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ketiga, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kita mulai saja dengan membandingkan bilangan pecahan. Pada KD, 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif, dan negatif. Dan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga, pertama, peserta didik dapat membandingkan 2 bilangan pecahan atau lebih dengan benar. Kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan bilangan pecahan dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan benar. 4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan dengan benar. Nah, kita mulai dengan yang A, membandingkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Contoh, di sini disajikan gambar pizza. Nah, pizza ini dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian dari sesuatu yang utuh ini disebut sebagai pecahan. Pecahan dapat dituliskan A per B, dengan A adalah bagian, B adalah seluruh bagian. Atau dalam hal ini, gambar pizza dapat dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 8 dibagi 8. Coba lihatlah gambar pizza berikut. Ada berapa sisa potongan? Ada 5 dari 8. Jadi dapat dituliskan 5 per 8. 5 disebut bagian, 8 disebut seluruh bagian. Dengan kata lain, dalam suatu pecahan, bagian disebut pembilang, seluruh bagian disebut penyebut, sehingga 5 adalah pembilang, 8 adalah penyebut. Nah, silakan coba dikerjakan. Nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nomor 1 ini berapa? 2 per 6. Nomor 2, 1 per 4. Ketiga, 4 per 12. Tentukan tanda yang tepat lebih dari, sama dengan, atau kurang dari untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Ya, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal lihat pembilang. Pembilang 3 dan pembilang 5, maka tanda yang cocok adalah bahwa 3 kurang dari 5. Ya.
Jadi kalau penyebutnya sudah sama, lihat saja pembilangnya. Yang kedua, 2/5 titik-titik 1/4. Jawabannya apa? Lebih dari, ya. Nah, kalau untuk kasus yang B ini, penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu. Bisa menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK dari 5 dan 4. Yaitu 20. Nah, terus 20 dibagi 5, 4 dikali 2, 8. 20 dibagi 4, 5 kali 1, 5. Nah, maka 8 ini lebih dari 5. Ya, cocok ya. Terus yang C. Jawabannya apa? Sama dengan. Kok bisa begitu? Perhatikan. Kalau penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. 8 dan 32 penyebutnya adalah 32 ya. 32 bagi 8, 4 kali 3, 12. 32 bagi 32, 1 kali 12, 12. Nah, tanda yang cocok adalah sama dengan. Nah, selain bisa menggunakan cara ini, kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua ya. Nah, cara ini mudah ya. Nah, silakan dicermati dulu. 4 dikali 2 ya. Caranya adalah 4 dikali 2. Nah, letakkan. Kalau dari 4 ke 2 kan berarti nyerong ke kiri ya. Dari 4 ke 2, 4 kali 2. Nah, artinya kan dari bawah ke atas tapi nyerong ke kiri, maka angkanya diberikan pada sebelah kiri. 4 kali 2, 8. Terus 5 kali 1. Nah, ini kan nyerong ke kanan, maka letakkan angkanya di sebelah kanan. 5 kali 1, 5. 8 dan 5 itu berarti tandanya 8 lebih dari 5. Kayak gitu ya caranya ya. Nah, ini juga sama. 32 kali 3, 9, 6. 8 kali 12, 9, 6 ya. Sama ya, maka tandanya adalah sama dengan. Oke, silakan bisa ditulis. Kemudian dapat menggunakan cara 1 atau cara 2, terserah. Hasilnya tetap sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, mengurutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Dulu di waktu SD sudah dapat materi ini. Ya, kita hanya mengingat-ingat lagi. Mengurutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, kalau kayak seperti ini jangan lihat, oh ada yang gede nih, 25. Berarti yang duluan nih. Bukan. Kita harus samakan dulu. Samakan apanya? Penyebutnya. Ya, 5, 10, 25 itu penyebutnya berapa? KPK dari 5, 10, 25. 50 ya. 50. Kalau masih bingung tentang KPK, bisa lihat video di pertemuan kedua ya. Di situ saya membahas tentang KPK. 50 bagi 5, 10. 10 kali 2, 20. 50 bagi 10, 5 kali 7, ya, 35. 50 bagi 25, 2 kali 9, 18. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita urutkan saja pembilangnya dari mulai terbesar. Nah, berarti ini nomor 1. Ya. Nomor 2. Nomor 3. Ya. Oke, paham ya? Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, ini bisa menggunakan
desimal ya. Kita rubah menjadi bentuk desimal. Nah, tapi sebelum dirubah menjadi bentuk desimal, 1/3 ini harus dirubah ke bentuk desimal dulu. Berapa ya? Nah, coba 1 dibagi 3, bisa menggunakan cara ini. 1/3 bisa nggak? Nggak bisa, kasih 0. Maka jawabannya kasih 0, ya. 10/3, 3. 3 kali 3, 9. 10 kurangi 9, 1. 1 nggak bisa, tambahin 0. 10/3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini bakal lanjut terus ya, sampai 0,333 ya. Nah, supaya berhenti, ya kita kan butuh 2 angka di belakang koma saja. Nah, supaya berhenti, enggak 3 terus, nah kita bulatkan ke atas 3-nya menjadi 4 ya. Sehingga jawabannya adalah 0,34. Nah, terus 36% itu berapa sih? 36/100. 36/100 tuh lihat desimalnya berapa. Kalau per 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Ya, kalau per 100 maka lihat nolnya. Kalau nolnya 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Maka setelah koma kita letakkan aja 36 di belakang. Nah, 0,36. Terus 0,3 ya. Ini tambahin 0 ya. Nah, nggak apa-apa, tambahin 0 lagi boleh. Kita cuma butuh 2 angka di belakang koma. Nah, ini nggak berpengaruh ya. 0 di belakang koma, asal dia di belakang sendiri itu mau ditambah, mau dikurang itu nggak masalah. Asal dia di belakang sendiri. Kalau di tengah jangan dihilangkan ataupun ditambahkan. Ya, maka untuk urutannya berapa ini? Dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tes pemahaman. Nyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir. Nah, ini yang diarsir berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari berapa? 1, 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ya. 5 per 12. Terus nomor selanjutnya, yang ini. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita samakan dulu penyebutnya. 3, 4, 5 itu berarti KPK-nya adalah berapa? 60 ya. Nah, 60 ya KPK-nya ya. 60 bagi 3, 20. 20 kali 2, 40. 60 bagi 4, berapa? 15 kali 3, 4, 5. 60 bagi 5, 12 kali 4, 4, 8. Nah, urutkan dari yang terbesar. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Oke. Tentukan tanda yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan pecahan. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kedua ya. 4 kali 5, 20. 6 kali 3, 18. Berarti kurang dari ya. 18 kurang dari 20. Maka jawabannya 3/4 kurang dari 5/6. Oke. Lanjut. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang kecil. Nah, kita bisa jadikan ini desimal ya. Nah, kita perlu mencari nilai dari 3 bagi 5 itu berapa. 3 bagi 5 nggak bisa tambahin 0 ya. Jadi 0,3
30 bagi 5, 6 ya. 0,60 ya. 0,60. Terus 65% itu 0, enggak cukup di sini. 0,60 ini 0,65, 0,55. Nah, urutkan dari yang terkecil. Berarti 1, 2, 3. Oke ya. Paham ya? Nah, lanjut ke bagian B, yaitu pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Sebelum kita kerjakan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Untuk nomor 1, sudah sama belum penyebutnya? Kalau sudah sama, tinggal kita tambahkan aja pembilangnya. 3 tambah 1, 4 per 5. Ya. Jadi kalau penyebutnya udah sama, tinggal tambahkan aja pembilangnya. Nah, kalau nomor 2, sudah sama juga ya. 7 kurangi 2, 5 per 9. Nah, kalau beda gimana? Ya samakan dulu penyebutnya. 5 dan 2, KPK-nya 10. 10 bagi 5, 2 kali 2, 4. 10 bagi 2, 5 kali 1, 5. Ya. Jadinya 9 per 10. Ya. Oke. Nah, kemudian lanjut. 1 per 4 ditambah 2 per 3 dikurang 1 per 6. Nah, ini samakan dulu penyebutnya ya. Berapa? 4, 3, 6. 12 ya. Nah, oke, selanjutnya 12 dibagi 4 kali 1, 3. 12 bagi 3 kali 2, 8 ya. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 12 dibagi 6, 2 kali 1, 2. Berapa hasilnya? 11 kurangi 2, 9 per 12. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 3 jadinya 3 per 4. Oke, terus lanjut. Nah, kedua, ini yang ada kurungnya kita selesaikan terlebih dahulu ya. Untuk 1 maka kita tulis. Kalau tidak ada penyebut, ya sebenarnya ini ada per 1 ya. Nah, per 1 nggak perlu tulis ya. Jadi kalau nggak ada penyebutnya itu artinya dia per 1. Nah, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ya. Samakan dulu KPK dari 3 dan 2. KPK 3 dan 2 itu berapa? 6. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Nah, ini tulis 1 per 1 ditambah 4 kurang 3, 1 per 6. Yuk, samakan dulu. 1 dan 6 KPK-nya adalah 6. 6 bagi 1 kali 1, 6. 6 bagi 6 kali 1, 1. Jadi 7 per 6. Ya, jawabannya itu. Tes pemahaman. Ya. Samakan. Bukan tes pemahaman ini ya, harusnya ya. Oke, lanjut ya. Kita hitung soal berikut. 7,5 dikurang 30% ditambah 31/4. Nah, bisa kita hitung semuanya dengan merubah ke bentuk pecahan dulu ya. Kita rubah ke bentuk pecahan dulu. 7,5 itu 75 per 10. Karena di belakang koma ada 1 angka, maka dia per 10 ya. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka jadi per 100. Kalau di belakang koma 3 angka, jadi per 1000. Seperti itu. 30% itu 30 per 100. Ditambah 31/4 ya. Jadikan bentuk pecahan biasa 3 kali 4 tambah 1. 12 tambah 1, 13/4. Nah, ini KPK-nya adalah 100 ya.
100 bagi 10, 10 kali 75, 750. 100 bagi 100, nah dikali 30 jadi 30. 100 bagi 4, 25. 25 kali 13 itu berapa? 325. Jawabannya adalah 750 kurang 30, 720. Jadinya 1045 per 100. Nah, masih bisa disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 5. 1045 bagi 5 itu berapa? 209 ya. 100 bagi 5 itu 20. Udah, sampai sini aja. Oke, lanjut. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat 4,2/3 ton. Truk kedua mengangkut 5,1/4 ton. Dan truk ketiga mengangkut 4,5/8 ton. Berapa ton kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Nah, berarti ini ditambahkan semua. 4, 2/3 tambah 5,1/4 ditambah 4, 5/8. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu. 4 kali 3, 12 kali 12 tambah 2, 14/3. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21/4. 4 kali 8, 32 tambah 5, 37/8. Nah, terus samakan dulu penyebutnya berapa? KPK 3, 4, dan 8 ya. 24. 24 bagi 3, 8. 8 kali 14 berapa? 112. 24 kali 4, 24 bagi 4 ya. 6. 6 kali 21, 126. 24 bagi 8, 3. 37 kali 3, 111. Nah, ini berapa ini? 111 tambah 126 ditambah 112. 349/24. Nah, sampai sini juga boleh ya. Jadi ini 349. Nah, kita buat jadi pecahan campuran saja, karena pembilangnya lebih gede daripada penyebutnya ya. Kita buat jadi pecahan campuran. 349 dibagi 24. Berapa? 14 ya. 14. Sisa berapa? Sisa berapa? Ayo. Sisa 13 ya, per 24 ton. Ya, jangan lupa satuannya adalah ton. Ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 1 ya. 2/15 dikurang 1/2 tambah 3/10. Samakan dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa ini? KPK dari 15, 2, dan 10. 30 ya. 30 bagi 15 itu 2, kali 2, 4. 30 bagi 2, 15 kali 1, 15. 30 bagi 10, 3, kali 3, 9. Kita hitung. 4 kurang 15 itu negatif 11. Negatif 11 ditambah 9. Negatif 2/30. Atau negatif 1/15. Ya. Negatif ya, 4 kurang 15. Oke. Nomor 2, 2,25 ini jadikan pecahan saja. Jadi 225/100 ditambah 25/100 tambah 3/2. Nah, ini KPK-nya 100 ya. 100 bagi 100, 1 ya, 225. 100 bagi 100, 1 kali 25, 25. 100 bagi 2, 50 kali 3, 150. Nah, ini jawabannya 250 ditambah 150.
50 ya, 400 per 100 atau 4. Nah, nomor ketiga. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu, ia menerima berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapa luas tanah tempat pondok pesantren ya? Jadi awalnya Pak Majid ini dia membeli 1 hektar. Nah, kemudian dia tanami bunga seluas 4/5 hektar. Maka sisanya akan digunakan untuk mendirikan pondok pesantren. Jadi 1 dikurang 4/5. Nah, 1 ini ingat ya, kalau nggak ada penyebutnya itu artinya 1/1 dikurang 4/5. KPK dari 5 dan 1 adalah 5. Nah, 5 bagi 1 kali 5 kali 1 ya 5, 5 bagi 5, 1 kali 4, 4. Jadinya 1/5 hektar ya. Jawabannya adalah 1/5 hektar yang akan digunakan untuk mendirikan pondok pesantren. Lanjut. Kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Nah, ini mudah ya. Nah, kalau perkalian bilangan pecahan, maka dapat kita hitung dengan cara mengalihkan sejajar. Kalikan dengan sampingnya maksudnya. 2 kali 15, 30. 5 kali 6, 30 juga. Jadinya jawabannya 1. Nah, ingat kalau nggak ada penyebutnya, ini artinya per 1 ya. 2 kali 1, 2. 1 kali 5, 5. Nah, mudah toh? Nah, kalau belum jadi pecahan biasa, buat pecahan biasa dulu. 1 kali 2 tambah 1, 3/2 kali 3/4. Kalikan sejajar. Kalikan dengan sampingnya, dari 9/8. Atau karena di atas pembilang yang lebih gede, daripada penyebutnya kita bagi dengan 8, sehingga sisanya adalah 1/8. Oke, lanjut. 1/8 dibagi 3/4, ini pembagian. Kalau pembagian harus dibuat ke pecahan perkalian dulu ya. Jadi ini pembagi dibuat jadi perkalian. Tapi di belakang pembagi itu harus dibalik. Jadi 4/3. 4/24. Yuk masing-masing bisa dibagi 4 untuk menyederhanakan bilangan ini. Jadinya 1/6 ya. Yang bawah 10/9 dikali, nah ini 1 kali 3 tambah 2, jadi 5/3. Nah, kita tulis dulu aja lah. Nah. Jadinya berapa? 5/3. Nah, kita buat jadi perkalian, tapi di belakang pembagian harus dibalik. 10/9 dikali 3/5. Nah, selain bisa dikalikan sejajar, bisa disederhanakan dulu dengan dibagi dengan ini ya, dibagi dengan penyebutnya. Jadi pembilang bisa dibagi dengan penyebutnya. Nah, contohnya adalah 10 ya, dibagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Oke. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Nah, jadinya 2/3. Jadi nggak harus mengalihkan sampingnya atau sejajar dulu, nanti angkanya terlalu gede dong ya. Nah, kita lanjut. 1/3 ditambah 27/25. Nah, kita balik ya. Jadi perkalian 5/9. Nah, kita coret. Istilahnya coret ya. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. 27 bagi 9, 3. 9 bagi 9, 1. Nah, jadinya berapa ini? 1/3 ditambah 3/5. Yuk, cari KPK dari 3/5 adalah 15. 15 bagi 3, 5 kali 1, 5. 15 bagi 5, 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah 14/15. Oke ya, kita lanjutkan.
Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 2,5 kilo. Wah, ini berat sekali ini ya, Sultan ini Pak Usman ini. Pak Usman memiliki 3 orang anak, akan membagikan warisan tersebut dengan bagian yang sama. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak. Jadi 2,5 kilo akan dibagikan kepada 3 anak, artinya dibagi 3 ya. Nah, kita jadikan pecahan biasa, jadi 2 kali 5, 10 tambah 2, 12/5. Nah, ini kan artinya per 1 ya, kalau nggak dapat nyebut, kalikan 1/3. Nah, ini bisa dikali silang, bukan kali silang ya, dikali sejajar, 12/15. Disederhanakan masing-masing dibagi 3, jadinya 4/5 kilo ya. Wah, 4/5 kilo itu gede ya, ini kalau dijadiin rupiah miliarder ini. Lanjut. Untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter. Nah, ini berarti juara 1 bisa lompat sejauh 1/3 meter. Atau kalau dalam pecahan biasa jadi berapa? 4/3 meter. Nah, lalu juara kedua itu dapat mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1 ya. Kalau ada kata dari ya, artinya dikali. Nah, jadinya 3/4 dikali juara 1. Juara satunya adalah 4/3. Nah, ini 12/12 sama dengan 1. Jadi juara kedua dapat melompat sejauh 1 meter. Oke ya. Paham ya? Semoga paham. Nah, tes pemahaman. Yuk, kita coba nomor 1 ini. Nomor 2 yang ini, 3, 4. 2/7 dibagi 4/5 ya. Nah, ini kita balik jadi 4/5. Nah, hasilnya berapa? 8/35 ya. Belum dibalik ini. 8 ya. Belum dibalik. 5/4 maksudnya ya, 10/28. Ini bisa dibagi 2. 5/14. Nomor 2. Jadikan pecahan biasa dulu. 2/3 ya, jadinya 8/3. Dikali 1/2 itu 3/2. Ditambah 4/5 ya. Ya, 8/3 dikali, nah samakan dulu penyebutnya, 2 dan 5 itu 10 ya. Nah, per 10. 10 bagi 2, 5, kali 3, 15. 10 bagi 5, 2 kali 4, 8 ya. Ya, jadinya 8/3 dikali 15 tambah 8 itu 23 ya. Per 10. Nah, kita hitung berapakah ini? Nah, bisa dicoret ini bagi 2 itu 4, bagi 2, 5 ya. Ini 12, 192/15. Oke. Nah, sampai sini nggak apa-apa. Atau mau jadiin pecahan campuran juga boleh ya. 92 dibagi 15 itu 6 ya. 6 sisa berapa? 6. 6 sisa 2 ya. Nah, oke. Lanjut nomor 3. Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu
Ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi panjangnya 12 meter? Nah, artinya dia punya 12 meter, akan dipotong-potong sepanjang 1/2 meter untuk tiang. Nah, berapa banyak tiang ya nantinya ya? Ya 12 dibagi 1/2. Ya 12/1. Nah, jadikan pecahan biasa 3/2. Nah, kita balik ya. Nah, ping walik istilahnya. Walik. 12/1 dikali 2/3. Jadinya coret-coret ini 4 ya. 8. 8 tiang ya. Oke, lanjut nomor 4. Terdapat 6 buah gelas akan diisi air sampai penuh. Ternyata setiap gelas hanya dapat memuat 1/10 liter air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi ke-6 gelas tersebut? Ini kita kalikan aja 6 ya. 6 kali 1/10. Jadi 6/10 atau berapa? 3/5 liter. Ya. Untuk mengisi 6 gelas air butuh 3/5 liter. Oke, cukup ya untuk pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan keempat, nanti kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.